Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anggraini dengan NIM 2030202025 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. Dalam perkembangannya, tasawuf sering menjadi objek kritikan baik dari muslim ataupun non-muslim. Kritikan ini diargumentasikan dari sebagian para pengikut tasawuf yang terlalu jauh tenggelam dalam dunia tasawuf, sehingga terkesan lari dari kehidupan dunia, bersifat asosial, bersifat spiritualistik, dan melupakan segi-segi substansial. Tasawuf ini juga sering disejajarkan dengan spiritualisme isolatif. Spiritualisme orang-orang yang lemah dan egois, yang tidak tahan menghadapi kejahatan dan bahaya. Di kalangan kaum muslim berpendidikan barat dan kecenderungan politik, tasawuf menjadi kambing hitam bagi kemunduran Islam. Menurut pendapat ini, tasawuf menjadi agama kaum awam dan mengandung unsur-unsur tahayul yang diambil dari agama-agama lain atau budaya-budaya lokal. Dua urgensi tasawuf. Ibnu Qayyim Kalam menyebut para pembahas ilmu ini telah sepakat bahwa tasawuf adalah moral. Barang siapa di antara kamu semakin bermoral, tentu jiwamu semakin bening. Berawal dari moral yang baik, maka peradaban akan tentu terbentuk suatu peradaban lebih beradab. Contohnya pada saat Nabi Muhammad SAW membangun suatu peradaban di Madinah. Selanjutnya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menyebutkan tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang mensucikan jiwa, tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Apabila hati telah bersih dari noda, seorang sufi akan merefleksikan kebenaran sebagaimana adanya. Pandangannya akan terhindar dari gangguan angan-angan, kesalahan, cinta diri, atau kehendak mencari keuntungan pribadi. 3. Jalan tasawuf. Gambaran utuh tentang tasawuf hanya bisa dimengerti dengan kearifan hati yang mampu memahami suatu dari berbagai segi. Diperlukan pengalaman rohani yang tidak bergantung pada metode indera dan pemikiran, tetapi dengan melatih amalan sedikit demi sedikit sampai memunculkan cahaya pembimbing dalam hati. Cahaya ini akan semakin terang ketika ia membebaskan dirinya dari keterkaitan dunia. Dalam tasawuf terkandung makna yang luas dan dalam. Proses yang ketat, latihan yang istiqomah, dan tekad yang kuat dalam beramal akan menemukan makna hakikatnya, makna tasawuf secara positif. 4. Tasawuf sebagai spirit Islam. Tasawuf merupakan sebagai perwujudan dari ihsan, yakni penghayatan seseorang terhadap agamanya. Agama dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menetapkan al-ihsan pada posisi terakhir, yakni setelah al-iman dan al-islam. Hal ini memberikan pengertian bagi kita bahwa derajat al-ihsan yang bisa juga disebut dengan tasawuf dapat dicapai oleh seseorang jika ia telah beriman dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam secara sempurna. Karena al-ihsan merupakan perwujudan dari kuatnya tauhid dalam hati seseorang. Ihsan secara terminologis mempunyai banyak makna yang berupa indah, baik, dan sempurna. 5. Tasawuf dan sosial. Dalam tasawuf ada ajaran-ajaran yang sangat berkaitan dalam kehidupan konstrik yang menata hubungan antar sesama manusia. Eksklusivitas dalam dunia tasawuf adalah satu bagian sigma yang harus dipegang menjadi tasawuf yang lebih ramah pada realitas, sehingga kemudian tercipta tasawuf yang inspiratif. Nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf adalah nilai-nilai Islam. Dalam hal ini termasuk ajaran yang disebut futuwah dan iksar. 6. Tasawuf dan intelektualisme. Intelektualisme adalah ruh peradaban Islam. Tak sulit melacak peran serta kaum sufi dalam ranah intelektual. Tokoh-tokoh fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para mujtahid lainnya adalah kaum sufi seperti Al-Nawawi, Abdullah Wahab Asy-Syarani, dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam literatur Islam ditemukan banyak fakta bahwa tasawuf sejalan dengan ilmu pengetahuan dan sangat intelektualisme. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Jorgi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jorgi Ferdinand Sidi, NIM 2030202237. Baik, saya akan menjelaskan materi yaitu yang bagian B,
faktor yang menghambat eksistensi tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. Para ahli tasawuf mempunyai prinsip dasar dan metode khusus dalam memahami dan menjalankan agama ini, yang sangat bertentangan dengan prinsip dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyimpang sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membangun keyakinan dan tata cara peribadatan mereka di atas simbol-simbol dan istilah-istilah yang mereka ciptakan sendiri, yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, mereka membatasi ibadah hanya pada aspek mahabbah, kecintaan saja dan mengesampingkan aspek-aspek lainnya seperti aspek khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Kedua, para ahli tasawuf umumnya dalam menjalankan agama dan melaksanakan ibadah tidak berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, tetapi yang mereka jadikan pedoman adalah bisikan jiwa dan perasaan mereka dan ajaran yang digariskan oleh pimpinan mereka. Ketiga, termasuk doktrin ajaran tasawuf adalah keharusan berpegang teguh dan menetapi zikir dan wirid yang ditentukan dan diciptakan oleh guru-guru tarikat mereka. Keempat, sikap hulu, berlebihan atau ekstrim orang-orang ahli tasawuf terhadap orang-orang yang mereka anggap wali dan guru-guru tarikat mereka yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelima, termasuk doktrin tasawuf yang sesat adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan nyanyian, tarian, tabuhan rebana dan bertepuk tangan yang sama, yang semua ini mereka anggap sebagai amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Keenam, juga termasuk doktrin ajaran tasawuf yang sesat adalah apa yang mereka namakan sebagai suatu keadaan atau tingkatan yang jika seseorang telah mencapainya, dia akan terlepas dari kewajiban melaksanakan syariat Islam. Masyarakat modern itu terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Boer Wadaminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia, himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Sedangkan modern diartikan yang terbaru, secara baru, mutakhir. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Masyarakat modern selanjutnya sering disebut sebagai lawan dari masyarakat tradisional. Deliar Noer misalnya menyebutkan ciri-ciri modern sebagai berikut. 1. Bersifat rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan selalu dipertimbangkan lebih dahulu untuk ruginya, dan pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan. 2. Berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesat, tetapi selalu melihat dampak sosialnya secara lebih jauh. 3. Menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keempat, bersikap terbuka, yakni mau menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan diri dari manapun datangnya. 5. Berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Dalam pada itu, Alvin Toffler sebagai dikemukakan Jalaluddin Rahmat sebagai masyarakat ke dalam 3 bagian. Pertama, masyarakat pertanian. Kedua, masyarakat industrial sosial. Dan ketiga, masyarakat informasi. Ketiga, masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Masyarakat pertanian berdasarkan ekonominya pada tanah atau sumber alam. Mereka yang memiliki sawah, lading, kebun, ternak, dan lainnya di pedesaan dianggap sebagai orang yang kaya raya. Teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi kecil seperti menyemprot hama, racun tikus, dan sebagainya. Informasi yang mereka gunakan adalah media tradisional dari mulut ke mulut, bersifat lokal, dan informasi terpusat pada salah seorang yang dianggap tokoh. Dari segi lingkungan sosial, mereka menganut sistem keluarga bati, keluarga yang didasarkan pada ikatan darah, keturunan, serta menetap pada suatu lokasi tertentu dan bertempat di suatu wilayah yang tidak berpindah-pindah. Dari segi kejiwaan, mereka selalu komitmen dengan lingkungan dan suasana masa lalu. Banyak menggunakan kekuatan yang bersifat irasional seperti penanganan masalah dengan cara pergi ke dukun, ahli nujum, orang yang dianggap sakti, dan sebagainya. Baiklah, saya beri Reki dengan nilai 22 akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya, masyarakat industri berada dengan masyarakat petani. Modal dasar usaha mereka ini bukan lagi tentang tanah, tetapi peralatan produk mesin-mesin pengolah bahan mentah menjadi barang atau makanan yang siap dikonsumsi. Teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi tinggi yang hemat tenaga kerja, besar dan bekerja secara efektif dan efisien. Informasi yang mereka gunakan tidak lagi dari mulut ke mulut, tetapi sudah menggunakan media cetak atau tulis, yang tetapi disimpan oleh siapa saja. Informasi sudah terbesar dan tidak hanya berkomunikasi pada seseorang saja sebagai terlihat pada masyarakat petani. Informasi juga keluarga yang mereka anut adalah keluarga yang inti, yakni orang tua, suami, istri, dan anak. Keluarga yang hanya mengandalkan pada peran yang fungsi sosial media, yang tidak lagi mengatur sistem keluarga besar sebagai terlihat pada masyarakat golongan pertama secara psikologi atau kewajiban manusia pada FL. Hanya terjadi jika mengikuti hukum malam, orang yang ingin saat harus makan, yang berzikir, olahraga, istirahat, dan sebagainya. Orang yang pandai harus belajar keras, tekun, dan rajin. Orang yang ingin kaya harus bekerja keras mencari uang, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah corak masyarakat informasi, adalah yang menyebutkan abad elektronik informasi atau pesiskan industri. Ramal tentang abad ini sebagai pada masyarakat ini dari segi ekonomi, mulai besar dari kekayaan dengan pemilikan sumber daya alam sebagai yang terdapat pada masyarakat tertentu atau alat produksi. Hal yang demikian itu pada akhirnya berpengaruh pada kewajiban kepribadian masyarakat. Pada era kita yang sukses bertahan, hanya mereka yang berfokus pada yang bijak, yang melihat alam sebagai pertanian bukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Seorang ahli psikologi internasional sebagai detektif manusia pada era kolonisasi sebagai manusia yang serba ingin tahu, mampu mempelajari dan menggunakan metode masyarakat, antara lain karena memaju ilmu pengetahuan mental manusia, teknik menentukan dalam masyarakat, komunikasi dan transportasi, mempunyai akibat besar dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam masyarakat secara mengetik dan yang kemudian menimbulkan perubahan masyarakat. Itu pun model perkembangan masyarakat yang sedang berjalan saat ini. Zaman semakin maju, masyarakat semakin lemah cara berpikirnya, semakin berkembang masyarakat modern. Kesimpulan. Peran tasawuf bagi kehidupan modern. Masyarakat modern menyimpan problem hidup yang sulit dipercaya, hasilnya sebagai ternyata tidak menambahkan kebahagiaan dan kebentaran hidup. Akan tetapi sebagiannya menimbulkan kesimpulan hidup ini apabila masyarakat modern ini menampakkan diri pada profesionalnya, ingin menghilang problem psikologi dan etik, maka menurut Hussein ialah kembali kepada agama melalui tasawuf. Bagi tasawuf, penyelesaian perbaikan keadaan ini tidak dapat dengan sempurna, hanya dicari dalam kehidupan lahir.
Di samping itu, dengan adanya bantuan tasawuf ini akan ilmu pengetahuan satu dan yang lain tidak akan berkembang. Bagi jiwa akhir sekarang ini dunia, tampaknya sepakat Said ini harus bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Acara akhlak tasawuf perlu diteruskan dalam seluruh konsep kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi sebagai perlu di agama tasawuf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.